kita memasuki pada materi pembelajaran kita untuk hari ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran kita adalah memahami bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Yang kedua, memahami macam-macam perilaku menyimpang baik di lingkungan masyarakat maupun kelompok. Oke, masuk kita pada materi pembelajaran kita yaitu perilaku menyimpang. Nah, di sini yang pertama perilaku menyimpang itu yang kita artikan yaitu penyimpangan merupakan suatu perilaku apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, sedangkan untuk penyimpangan sosial yaitu semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem dan memperbaiki perilaku yang menyimpang. Nah, di sini banyak hal yang bisa kita berikan contoh tentang penyimpangan sosial. Nah, contohnya penggunaan obat-obat terlarang. Nah, yang kedua adanya pencurian, baru perkelahian, baru minum-minuman keras, dan banyak contoh yang akan kita lihat di lingkungan masyarakat kita tentang penyimpangan. Kemudian kita masuk pada bentuk-bentuk penyimpangan. Nah, bentuk-bentuk penyimpangan sosial itu ada 4. Yang pertama itu ada penyimpangan primer, yang kedua penyimpangan sekunder, dan yang ketiga itu ada penyimpangan kelompok dan penyimpangan individu. Nah, yang pertama mari kita bahas tentang penyimpangan primer. Nah, apa itu penyimpangan primer? Penyimpangan primer itu merupakan penyimpangan sosial yang bersifat temporer atau sementara dan hanya menguasai sebagian kecil kehidupan seseorang. Nah, contoh dalam penyimpangan primer ini yaitu karena adanya keberadaan toleransi. Nah, contohnya dalam pelanggaran lalu lintas. Nah, di jalan banyak kita temui bahwa pengendara sepeda motor banyak biasanya kalau di Lampung, biasanya seorang orang tua ataupun yang udah tua, dia sering melakukan atau menggunakan lampu sen itu sebelah kiri, sedangkan dia menuju sebelah kanan. Nah, itu merupakan salah satu penyimpangan primer. Nah, yang kedua penyimpangan sekunder, yaitu penyimpangan yang perbuatannya dilakukan secara khas yang memperlihatkan perilaku menyimpang dan secara umum dikenal sebagai orang yang menyimpang. Nah, contohnya di sini sangat fatal bahwa dalam penyimpangan sekunder ini banyak kita temui di lingkungan masyarakat. Nah, contohnya itu penggunaan narkoba, minuman keras, melakukan perjudian, dan banyak lagi yang masih kita bisa contohkan dalam lingkungan masyarakat. Kemudian kita masuk dalam penyimpangan kelompok. Nah, penyimpangan kelompok yang dimaksud di sini adalah penyimpangan yang dilakukan secara kolektif dengan cara melakukan kegiatan menyimpang dari norma masyarakat yang berlaku. Nah, seperti apa contoh perilaku kelompok? Yaitu contohnya di dalam lingkungan masyarakat yang sering kita jumpai adalah perampokan. Kemudian yang kedua itu perkelahian dan penggunaan obat-obat terlarang. Kemudian dalam penyimpangan individu. Nah, dalam penyimpangan individu ini yaitu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma. Nah, contoh dalam penyimpangan individu ini adalah kelainan. Nah, kelainan yang dimaksud di sini adalah seorang laki-laki mencintai laki-laki atau disebut dengan homo. Begitu juga dengan sebaliknya.
seorang perempuan mencintai sesama perempuan. Nah, itulah disebut sebagai contoh penyimpangan dalam individu. Oke, kemudian kita masuk dalam sifat perilaku menyimpang. Nah, seperti apa sifat perilaku menyimpang itu? Yang pertama kita lihat dalam sisi positifnya, dan yang kedua kita lihat dalam penyimpangan sisi negatifnya. Nah, yang pertama penyimpangan dalam sisi positif, yaitu penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang berdampak positif, yang mengandung unsur inovasi dan kreativitas. Nah, contohnya seperti apa? Yang pertama itu kita contohkan dalam bidang pekerjaan, yaitu emansipasi wanita. Nah, contohnya bahwa setiap wanita itu dianggap dalam bidang pekerjaan itu hanya bisa sebagai ibu rumah tangga. Namun di sisi lain wanita itu sudah bisa menjadi wanita yang berkarir. Nah, contohnya dalam bidang politik. Nah, sebagai wanita di dunia ini banyak yang sudah melakukan pekerjaan dalam bagian politik yang dianggap, itu dianggap merupakan salah satu masih melanggar nilai dalam masyarakat, karena bagian politik ini biasanya bagian profesi atau pekerjaan bagi laki-laki. Nah, kemudian yang kedua dalam bidang pendidikan. Nah, seperti apa dalam contoh bidang pendidikan ini? Yaitu anak-anak yang bercita-cita ingin sekali mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Misalkan dalam siap tamatan SMA. Nah, dia ingin melanjutkan untuk di perguruan tinggi, untuk misalkan mengambil S1 ataupun S2 seperti itu. Dia bercita-cita ingin supaya cita-citanya itu terkabul, dia ingin sekolah lebih lanjut lagi. Namun dalam keadaan sistem ekonominya tidak mendukung. Nah, hal itu merupakan penyimpangan dalam bersifat positif. Nah, yang kedua itu penyimpangan bersifat negatif. Nah, seperti apa itu? Yaitu bentuk penyimpangan yang cenderung bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk. Nah, contohnya seperti apa? Yaitu pelanggaran atas norma ataupun kesopanan yang dinilai lebih ringan daripada pelanggaran norma hukum. Nah, contohnya seperti apa? Pencurian yang dilakukan oleh anak-anak di usia remaja, dan juga pembunuhan yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Oke, seperti itulah contoh dalam penyimpangan negatif. Kemudian kita masuk pada macam-macam perilaku menyimpang. Nah, yang pertama itu tindakan kriminal atau kejahatan. Nah, seperti apa tindakan yang dilakukan ini? Nah, banyak tindakan yang bisa kita lihat dalam lingkungan masyarakat. Nah, contohnya pencurian, penganiayaan, pembunuhan ataupun penipuan, dan juga perampokan itu merupakan tindakan kriminal atau kejahatan yang sering kita jumpai dalam lingkungan masyarakat. Kemudian di sini ada penyimpangan seksual, kemudian pemakaian dan pengedaran obat terlarang. Kemudian ada penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. Oke, yang pertama mari kita bahas, yaitu tindakan kriminal atau kejahatan. Nah, di sini bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Seperti yang sudah jelaskan tadi, contohnya itu pencurian, penganiayaan, dan lain sebagainya. Oke, nah dalam tindakan kriminal ini ada beberapa tipe yang bisa kita lihat.
Yang pertama itu kejahatan tanpa korban. Nah, seperti apa kejahatan tanpa korban ini? Itu sering kita jumpai di dalam lingkungan masyarakat, bahwa ini merupakan mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindak pidana orang lain. Nah, contohnya seperti apa? Berjudi. Nah, di lingkungan masyarakat sering kita jumpai di warung ataupun tempat perkumpulan anak muda, sering kita jumpai bahwa mereka melakukan perjudian, mengkonsumsi narkoba ataupun mabuk-mabukan ataupun pokoknya banyaklah yang bisa kita contohkan, dan juga melakukan hubungan-hubungan yang tidak pantas. Kemudian itu ada contoh terorganisasi, yaitu contohnya seperti apa, yaitu komplotan yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan menghadiri hukum. Nah, contohnya seperti apa itu? Yaitu melakukan korupsi, terus penadaan barang curian, terus peminjaman uang dengan bunga tinggi. Nah, itu merupakan kejahatan dalam terorganisasi. Kemudian di sini ada kejahatan kerah putih. Nah, seperti apa kejahatan kerah putih itu? Nah, tipenya itu dilakukan oleh orang yang terpandang atau yang berstatus tinggi baik dalam pekerjaannya. Nah, contohnya seperti apa? Itu biasanya terjadi dalam lingkungan pekerjaan, yaitu pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat itu merupakan salah satu kewajiban. Nah, kemudian itu penggelapan uang. Nah, penggelapan uang ini contohnya dalam apa? Bahwa seorang yang bekerja di perusahaan itu, dia harus untuk mendapatkan lebih banyak uang ataupun bagaimana caranya untuk memperoleh uang yang lebih banyak lagi, dia harus melakukan penggelapan uang ataupun melakukan korupsi tanpa sepengetahuan temannya yang lain. Nah, kemudian itu kejahatan korporat. Nah, seperti apa kejahatan korporat ini? Nah, ini merupakan kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi ataupun dengan tujuan untuk menaikkan keuntungan atau menaikkan kerugian. Nah, misalnya contohnya seperti apa? Perusahaan membuang limbah yang beracun ke sungai dan mengakibatkan penduduk sekitar menderita penyakit. Contohnya seperti apa penyakit itu? Batu-batu, gatal, dan banyak lagi contoh yang bisa kita berikan dalam tindakan kriminal ini. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu penyimpangan seksual. Nah, seperti apa penyimpangan seksual ini? Yaitu perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan di dalam lingkungan masyarakat. Nah, di sini beberapa contoh ataupun jenis penyimpangan seksual. Yang pertama itu perzinahan yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Nah, yang kedua kumpul kebo, yaitu tinggal bersama ataupun seperti suami istri tanpa pernikahan. Yang ketiga itu ada sadisme. Nah, yaitu seperti apa sadisme itu? Yaitu pemuasan seks dengan menyakiti orang lain. Nah, kemudian ada sodomi, yaitu hubungan seks melalui anus. Nah, banyak lagi yang jenis lain daripada penyimpangan sosial. Kemudian kita masuk pada pemakaian dan pengedaran obat terlarang. Nah, ini merupakan bentuk penyimpangan dari nilai dan norma sosial
maupun agama. Nah, dalam pemakaian obat pengedaran dan pengedaran obat terlarang ini sering kita jumpai dalam lingkungan masyarakat, baik itu masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan sering kita jumpai. Nah, ini biasanya penyalahgunaan obat-obat terlarang ini biasanya terjadi pada kaum remaja karena perkembangan emosi mereka belum stabil. Nah, kenapa mereka harus melakukan penyalahgunaan obat-obat terlarang ini? Nah, biasanya itu dilakukan karena kondisi kecemasan ataupun depresi. Mereka harus melakukan obat-obat yang terlarang ini supaya emosinya terkendali. Nah, baik itu di lingkungan sekolah pun sering kita jumpai karena faktor lingkungan. Kemudian di sini ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama itu ada rasa ingin tahu. Yang kedua itu ingin membuktikan bahwa dia ada keberanian yang lebih daripada temannya. Yang kemudian ada ingin mengisi kekosongan dan kebosanan. Kemudian untuk pemakaian dan pengedaran obat-obat terlarang itu biasanya ada untuk solidaritas sesama kawan. Nah, kemudian itu ingin mencari dan menemukan arti hidup. Nah, dalam arti di sini bahwa dia harus melakukan pemakaian obat-obat terlarang ini supaya lebih terkenal dengan dan mempunyai lebih banyak temannya. Seperti itulah beberapa faktor dalam pemakaian dan pengedaran obat-obat terlarang. Nah, kemudian kita masuk pada penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. Nah, ini biasanya antara sikap arogan dan eksentrik. Nah, seperti apa sih sifat arogan itu? Itu biasanya dalam bentuk kekayaan ataupun kekuasaan ataupun kepandaian yang dia miliki. Nah, sesuatu yang dia miliki itu dia melakukan kesombongan. Nah, seperti itulah sifat arogan. Kemudian di sini dia bersifat eksentrik. Nah, seperti apa sikap eksentrik ini? Yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang itu menyimpang, baik yang dianggap aneh. Nah, seperti apa itu? Yaitu laki-laki memakai pakaian ataupun benda yang dilakukan wanita. Nah, seperti itulah yang bersikap eksentrik. Oke, kemudian kita masuk pada media. Nah, seperti apa media yang dilakukan dalam pembentukan perilaku menyimpang? Nah, yang pertama itu ada keluarga. Nah, keluarga yang dimaksud di sini adalah bahwa ketika keluarga tidak peduli ataupun ada percecokan, disitulah terjadi penyimpangan. Baik dalam bentuk kekerasan rumah tangga ataupun rasa ketidakpedulian terhadap anak, disitulah terjadi penyimpangan. Nah, kemudian ada kelompok bermain. Nah, contohnya dalam kelompok bermain itu seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa ketika kita melakukan ataupun masuk dalam lingkungan kelompok bermain yang dalam kelompok bermain itu terdapat banyak orang-orang yang bandel ataupun orang-orang yang sering melakukan obat-obat terlarang ataupun melakukan perjudian ataupun anak-anak yang sering melakukan pencurian. Nah, hal itu kita lama-lama akan ikut. Nah, ikut dalam arti bahwa kita
ikut serta kepada orang itu dan ikut melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa mereka lakukan kalau kita tidak bisa menjaga. Kemudian kita masuk pada media. Nah, media di sini adalah media massa. Contohnya di sini adalah ketika kita melakukan ataupun contohnya seperti ini. Media massa yang kita gunakan yaitu handphone. Nah, handphone itu biasanya kita menggunakan di sisi positifnya handphone itu biasanya belajar, menghubungi orang tua, kalaupun misalkan kita jauh dari orang tua, terus melakukan pokoknya banyak hal yang bisa kita lakukan dalam media massa itu yang bersifat positifnya. Nah, kalau misalkan dilihat dari sisi negatifnya, handphone itu bisa kita gunakan menjadi tempat-tempat misalkan perjudian, game online, dan juga kita bukan lagi melakukan itu sebagai media pembelajaran, namun handphone itu sudah kita lakukan sebagai media yang tidak pas lagi, misalkan dalam penontonan film-film yang tidak pantaslah ditonton, seperti itu dalam penggunaan media massa. Kemudian lingkungan tempat tinggal. Nah, di sini lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi media pembentukan perilaku menyimpang. Nah, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Jika ada yang tidak dimengerti pada materi pembelajaran kita untuk hari ini, silakan ditanya. Nah, kemudian ada tugas yang sudah saya buat dan sudah saya kirim. Silakan kerjakan dengan tepat waktu, jangan ada yang terlambat. Oke, untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus, silakan kirim dengan tepat waktu. Oke, minggu depan akan kita lanjut kembali pertemuan kita. Sekian dan terima kasih.